Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi 11 yaitu mengenai presentasi. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurdini dan saya bersama dengan teman saya yang lainnya yaitu ada Esa Purya Wulandari, Fitri Wulansari, Kuntum Milenia Istekoma, Sendiana Tiktania, dan Silviatul Mutoyama. Nah, sebelum memasuki materi, pokok pembahasan yang akan kita bahas antara lain pengertian presentasi, jenis-jenis presentasi, syarat-syarat presentasi, ciri-ciri presentasi yang baik dan benar, teknik dalam presentasi, macam-macam teknik dalam presentasi, lalu kesalahan yang sering terjadi pada saat presentasi. Nah, yang pertama adalah pengertian dari presentasi. Di sini terdapat beberapa pengertian presentasi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Tri Widodo dan Joko Kristanto, presentasi merupakan suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Nah, menurut Erwin Sutomo, presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seseorang pembicara itu menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari presentasi merupakan penyampaian informasi kepada orang lain yang dilakukan secara lisan dengan maksud untuk menyampaikan tujuan tertentu. Pada dasarnya, presentasi sendiri ini memiliki tujuan, antara lain itu untuk menyampaikan informasi, membujuk, serta meyakinkan orang lain terkait pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu itu tergantung dengan kebutuhan dari dilakukannya presentasi tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis presentasi. Yang pertama adalah presentasi dadakan atau impromptu. Presentasi dadakan merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya persiapan apapun. Nah, pada jenis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan sang pembicara yang sesungguhnya. Lalu kata atau suara yang dikeluarkan itu merupakan hasil spontanitas. Dan hal ini juga dapat membuat sang pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Jadi untuk kelemahannya antara lain informasi yang disampaikan itu pasti akan tersendat-sendat. Lalu tidak berurutan atau tidak sistematis dalam penyampaiannya. Dan seringkali terjadi demam panggung. Hal ini dikarenakan belum adanya persiapan apapun mengenai apa yang harus mereka presentasikan. Yang kedua adalah presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukan dengan cara membaca naskah. Nah, kelebihan dari presentasi ini yaitu penyampaian dilakukan secara berurut atau sistematis. Lalu, kata yang dikeluarkan ini diungkap secara baik dan benar, serta tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya karena sang pembicara ini membaca teks. Lalu, kelemahannya, sang pendengar ini akan merasa bosan dalam mendengarkan presentasi. Lalu bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya dan tidak menarik dalam menyampaikan informasi karena terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan si pendengar. Yang ketiga adalah presentasi hafalan atau memoriter. Nah, presentasi hafalan ini dilakukan dengan cara menghafal teks atau naskah yang telah disediakan. Lalu yang keempat adalah presentasi extempore. Nah, jenis presentasi extempore ini merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk kita lakukan dibandingkan dengan jenis presentasi lainnya. Hal ini dikarenakan jenis presentasi ini pembicaranya itu sudah menyiapkan materi apa aja yang harus disampaikan dengan garis besarnya. Nah, kemudian sang presenter ini akan menjabarkannya secara jelas. Nah, kelebihan dari presentasi ini, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena adanya persiapan yang dilakukan sebelumnya dengan baik. Lalu, dapat menyampaikan secara sistematis atau berurutan. Kemungkinan besar pembicara dalam penyampaiannya itu menarik perhatian si pendengar
Hal ini dikarenakan tidak berpedoman pada naskah ataupun teks yang bertentangan dari garis besar materi. Lalu lebih leluasa dalam menyampaikannya, dan pembicara dapat melakukan kontak mata dengan si pendengar, sehingga si pendengar ini dapat terlihat apakah mereka itu tertarik dengan pesan yang disampaikan ataupun tidak. Untuk kelemahannya antara lain, perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan, lalu membutuhkan waktu yang lama dalam mempersiapkan presentasi, dan jika hal ini dilakukan oleh pemula akan sedikit sulit karena hal ini harus membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup. Saya Sendiana Tiptania akan melanjutkan materi mengenai syarat-syarat sebuah presentasi. Yang pertama itu, sebuah presentasi harus menguasai materi dan bahasa dengan baik. Maksudnya di sini kita menguasai materi agar kedepannya dalam presentasi tidak terbelit-belit dalam berbicara, tidak kaku, dan berbahasa yang baik, maksudnya sopan, mudah dimengerti oleh pendengar saat berpresentasi. Yang kedua itu memiliki keberanian, maksudnya itu kita dalam presentasi harus memiliki gerakan tubuh yang benar-benar memperlihatkan rasa percaya diri kita di depan khalayak umum. Yang ketiga itu memiliki ketenangan sikap dan dalam presentasi. Ketenangan sikap di sini maksudnya kita tidak gugup dalam menjalankan sebuah presentasi. Kita tenang aja, misalkan contohnya kita anggap kita ngomong itu di depan banyak orang itu tidak ada orang di sana, dan kita memikirkan segala sesuatu yang membuat kita bagaimana perasaan kita di depan saat presentasi bisa tenang. Yang keempat itu dapat mengungkapkan gagasan secara lancar dan teratur. Maksudnya di sini kita mampu memberikan gagasan yang benar-benar mau kita ungkapkan di dalam sebuah presentasi agar si pendengar itu bisa paham gitu alur dalam presentasi kita dari awal, isi hingga penutupnya, sehingga pendengar di dalam presentasi itu dapat makna isi presentasi itu, bisa paham isi presentasi itu apa yang kita sampaikan. Terus selanjutnya dapat melakukan tanggapan yang cepat jika ada situasi yang terjadi. Maksudnya itu biasanya kan di dalam sebuah presentasi ada aja hal yang tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba terjadi. Nah, kita di sini harus bisa tanggap cepat, gimana bisa menenangkan situasi menjadi seperti semula. Yang terakhir itu tidak memiliki sikap yang canggung dan kaku. Di dalam sebuah presentasi dilarang sekali membuat diri kita itu canggung dan kaku. Jika kita canggung dan kaku, mungkin pendengar malah melihat gerakan tubuh kita, bukan melihat sebuah presentasi apa yang kita bicarakan. Ini membuat diri kita malah malu saat berpresentasi dan gugup. Maka presentasi tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, materi yang akan dibahas selanjutnya itu ada ciri-ciri presentasi yang baik dan benar. Yang pertama itu menyampaikan materi dengan semangat dan mental yang siap. Yang kedua itu kejelasan berbicara di depan audiens. Jadi pastikan kita itu bisa berbicara dengan jelas supaya materi presentasi kita itu dapat dimengerti oleh para audiens. Yang ketiga itu presentasi disajikan secara sistematis atau berurutan. Yang keempat itu memberikan argumen yang dapat diterima oleh audiens. Yang kelima itu slide dapat terbaca dan menarik. Jadi pastikan slide presentasi kita itu isinya menarik dan mudah dibaca oleh audiens. Jadi kita bisa menggunakan font yang tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar juga supaya slide presentasi kita itu bisa dapat terbaca oleh seluruh audiens. Yang selanjutnya itu melakukan kontak mata dengan audiens, menggunakan body language atau bahasa tubuh pada saat kita berpresentasi, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Lalu di akhir presentasi kita juga bisa melakukan adanya sesi tanya jawab dengan para audiens mengenai materi presentasi kita. Dan yang terakhir itu penyampaian materi presentasi secara tepat waktu. Jadi presentasinya tidak dilakukan secara terburu-buru atau dilakukan dengan waktu yang sangat lama. Nama saya Kuntum Melania Istiqomah. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Silviatul Mutayamah. Selanjutnya itu adalah teknik dalam presentasi. Dalam presentasi, seringkali kita menggunakan slide presentasi sebagai media untuk penyampaian materi yang ditampilkan dengan semenarik mungkin dan singkat.
sehingga dapat mendukung dan menarik perhatian para audiens. Nah, teknik dalam presentasi dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang pertama, pembuatan slide presentasi. Dalam pembuatan slide presentasi selalu memperhatikan seperti tema desain yang relevan, menggunakan ukuran huruf dan karakter yang profesional, serta teks yang ditampilkan singkat dan jelas. Yang kedua, penyampaian materi pada saat presentasi juga perlu memperhatikan beberapa hal agar para audiens dapat mengerti maksud dan isi materi yang disampaikan, seperti mempersiapkan materi dan bahan, menentukan poin-poin penting yang akan disampaikan, serta menguasai isi materi dan sering membaca dan melakukan latihan. Nah, yang ketiga, tingkah laku pada saat melakukan presentasi. Usahakan dengan datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Jangan sampai terlambat jika Anda ingin melakukan presentasi. Gunakan waktu seefisien mungkin, serta gunakan pakaian yang sopan tentunya. Dan juga kita harus kenali audiens serta peserta yang hadir, sehingga kita bisa lebih akrab dengan menyebutkan nama dan tahu jabatannya. Sebisa mungkin untuk tidak membicarakan hal yang tidak penting dan yang audiens tidak ingin dengar. Serta berbicara dengan lugas dan sopan, atur intonasi suara kita, serta jangan kebesaran dan jangan juga kekecilan. Jangan banyak-banyak bergerak karena akan mengganggu konsentrasi peserta. Serta jika kita sedang melakukan presentasi, munculkan beberapa humor atau lelucon yang menarik, mencairkan suasana, agar audiens tidak mudah merasa bosan. Nama saya Esa Puryawulandari. Selanjutnya akan membahas mengenai macam-macam teknik dalam presentasi. Ada 3 macam teknik dalam presentasi. Yang pertama, teknik bercerita. Teknik ini yang biasanya sangat disukai oleh para audiens. Kenapa? Karena teknik bercerita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para audiensnya dan mengaitkan masalah-masalah yang ada di sekitar dalam presentasinya, sehingga menimbulkan hubungan yang emosional antara audiens dan presenter. Teknik bercerita ini sering digunakan oleh para dosen ataupun para guru ketika sedang menjelaskan materi-materi pembelajaran yang sering dikaitkan dengan masalah-masalah sekitar kita. Yang kedua, teknik pengulangan. Teknik ini biasanya digunakan untuk meyakinkan para audiens, yang biasanya digunakan dalam presentasi motivator ataupun inspirasional. Tujuannya agar audiens terpengaruh dan menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh presenter. Yang terakhir, teknik the rule of three. Teknik ini merupakan teknik kelas dunia yang biasanya digunakan oleh para presenter-presenter internasional. Teknik ini mengambil konsep untuk memudahkan para audiensnya dengan mengambil poin-poin penting dalam presentasinya sehingga para audiens mudah untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan dan tidak bertele-tele menggunakan bahasa. Selanjutnya ada kesalahan dalam presentasi, yaitu ada tidak melakukan persiapan dengan matang dan juga tidak menguasai materi yang akan disampaikan, tidak memperhatikan audiens, apakah audiens itu merasa jenuh, bosan, atau sebagainya. Lalu ada menyampaikan hal-hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan, terlalu bertele-tele saat menjelaskan materi, menggunakan materi visual yang tidak efektif atau tidak berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada juga slide yang terlalu banyak dengan tulisan itu karena akan membuat para audiens merasa jenuh ataupun bosan dan tidak menarik lagi mungkin di mata para audiens. Dan juga ada gaya bicara yang digunakan itu kurang mengerti oleh audiens sehingga audiens itu merasa bingung apa yang telah kita sampaikan ke audiens tersebut. Sehingga harusnya gaya bicara yang kita gunakan itu adalah yang mudah dimengerti dan bahasa yang baik dan juga yang sopan. Yang selanjutnya ada tidak mempelajari peralatan yang akan dipakai saat presentasi. Tidak percaya diri, karena tidak percaya diri ini akan berdampak pada saat kita presentasi
kepada audiens. Dan saja juga ada tidak melakukan atau melontarkan humor kepada audiens pada waktu yang tidak tepat, karena pada saat kita melontarkan atau melakukan humor kepada audiens saat audiens itu konsentrasi, itu akan membuyarkan konsentrasi audiens pada saat kita presentasi. Sebaliknya, kalau kita melakukan atau melontarkan humor kepada audiens tersebut pada saat dia jenuh atau ngantuk atau bosan, itu akan mengembalikan atau merefresh di para audiens itu untuk kembali konsentrasi terhadap presentasi yang kita sampaikan di depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.